Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat untuk terus belajar dan terus berkarya. Untuk Anda yang baru menemukan channel ini, seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk Anda dan selamat bergabung. Kita berjumpa kembali untuk mendiskusikan beberapa hal yang tentunya sangat menarik untuk dibahas, dan pada episode kali ini kita akan mencoba untuk membahas seputar dunia pendidikan. Kalau Anda yang pernah mengenyam dunia pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, kemudian SMA, bahkan sampai perkuliahan, tentu Anda mengenal sistem pembelajaran Indonesia itu bagaimana, kemudian sistem pembelajaran di Indonesia itu seperti apa, dan menurut data sistem pendidikan di Indonesia itu sekarang ya di tahun 2023 itu tetap saja tidak sedang baik-baik saja. Tentu kita sudah mengetahui bahwa sistem pendidikan yang paling baik di dunia menurut data adalah ada di negara Eropa sana, tepatnya di negara Finlandia. Tentu negara Finlandia itu merupakan sebuah kiblat bagi dunia pendidikan di seluruh dunia, di mana di sana guru-guru sangat berkualitas. Kemudian guru-guru di sana banyak yang sudah master, tidak ada PR, kemudian banyak liburnya dan seterusnya. Tetapi kalau ini semua diterapkan di Indonesia, maka bisa dikatakan siswa-siswa di Indonesia akan menjadi malas karena mindset dan mental siswa dan tenaga pendidik serta guru-guru yang ada di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di negara Finlandia sana. Nah, apa yang akan kita bahas pada episode kali ini? Jadi mungkin Anda yang dulu pernah mengenyam pendidikan tahu ya yang namanya peran dari seorang wali kelas, di mana wali kelas itu bukan hanya bertanggung jawab untuk mengawasi ekstra murid-muridnya di kelas, tetapi juga bagaimana para beliau dalam tanda kutip wali kelas ini mengentry nilai, mengentry data siswa dan seterusnya. Hingga wali kelas ini memberikan motivasi ataupun memberi contoh kepada anak didiknya di kelas agar bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar yang baik pula. Itu biasanya tugas dan fungsi utama dari seorang wali kelas. Tetapi ada beberapa kasus di mana terjadi sebuah penyelewengan. Ada beberapa ya, tidak semuanya, tetapi ada beberapa wali kelas yang mungkin ada ada desakan atau mungkin ada arahan dari beberapa guru di sekolah tersebut atau di sekolah-sekolah yang lain untuk mengangkat atau memodifikasi nilai siswa yang anjlok atau di bawah KKM. Nah, ini akan kita bahas untuk episode kali ini. Jadi wali kelas itu biasanya memodifikasi nilai siswa yang rendah menjadi tinggi. Apa penyebabnya dan bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Ayo kita bahas, jangan skip videonya dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Profesi guru merupakan sebuah profesi yang agung dan sekaligus profesi yang sangat membanggakan. Karena guru itu tugas utamanya adalah mendidik. Pendidikan tanpa adanya seorang guru tentu tidak akan ada artinya. Tugas belajar itu nomor dua. Yang pertama adalah mendidik. Banyak orang yang bisa mengajar, tapi banyak orang yang tidak bisa mendidik. Karena dalam pendidikan bukan hanya ilmu pengetahuan yang ditransfer, bukan hanya transfer knowledge, tetapi ada value-value tertentu, ada self of belonging yang terdapat dalam sebuah pendidikan. Misalkan Anda menjadi seorang guru, entah itu guru kelas, guru SD, SMP, hingga guru SMA ataupun SMK, semuanya sama. Semuanya adalah untuk mendidik peserta didik atau siswa untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Oke, di situ kata kuncinya adalah pendidikan yang terbaik, bukan pembelajaran yang terbaik. Karena pembelajaran itu teknis, tetapi kalau pendidikan ini masalah value. The value problem is education. Ya, jadi bukan learning. Jadi learning dan education ini dua hal yang berbeda. Tetapi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan.
di mana di sebuah pembelajaran pasti ada pendidikan, dan di setiap pendidikan pasti ada pembelajaran yang ada pada pendidikan tersebut. Entah itu pembelajaran yang bersifat seperti matematika atau numerik, ataupun pembelajaran-pembelajaran yang bersifat non numerik. Tentu Anda yang berprofesi sebagai guru, Anda pasti tahu apa yang disebut dengan numerik dan seterusnya. Ada juga afektif, psikomotor, dan seterusnya. Tentu bagi Anda yang sudah berprofesi sebagai guru ataupun yang baru menjadi guru, tentu Anda sudah lekat hubungannya dengan yang namanya kecerdasan motorik, kemudian afektif, dan juga kecerdasan-kecerdasan lainnya, di mana ini biasanya menjadi tugas pokok seorang guru untuk menyampaikan di kelas. Kemudian mengurus RPP, menulis lesson plan ataupun prota, program tahunan, promes, program semester, dan seterusnya. Dan semuanya itu menjadi tanggung jawab seorang guru tentunya untuk bekerja semaksimal mungkin, mendidik muridnya semaksimal mungkin di lembaga atau instansi di bidangnya masing-masing sesuai dengan background pendidikannya. Itu adalah sekelumit tentang tugas pokok dari seorang guru. Tetapi belakangan banyak ya siswa-siswa yang memang berlatar belakang dari keluarga yang berbeda-beda. Tentu ini menjadi tantangan bagi seorang guru, apalagi profesi pendidik di zaman sekarang itu sudah mulai berubah, eranya sudah mulai berubah, di mana sekarang kita sudah mengenal hybrid learning, kemudian kita mengenal work from home, kemudian kita juga mengenal pembelajaran jarak jauh dan seterusnya. Kalau dulu mungkin sebelum ada teknologi seperti sekarang ya, dulu ada homeschooling, di mana kalau homeschooling itu biasanya guru datang ke rumah, kemudian ada lagi dulu ada kejar paket dan seterusnya. Tetapi ujung-ujungnya adalah tombak utama atau ujung tombaknya adalah tetap ada di guru. Karena kesuksesan siswa dalam hal ini, kesuksesan adalah di lingkup sekolah ya. Jadi di lingkup sekolah itu kan siswa dicetak bagaimana siswa itu memahami pelajaran yang diberikan, kemudian pendidikan karakter yang diberikan, yang ditanamkan oleh seorang guru melalui kurikulum yang terus dibenahi. Itu kan memang tantangan yang sulit bagi seorang guru. Endingnya adalah bagaimana siswa itu mendapatkan pendidikan sekaligus pelajaran yang baik, bahkan yang terbaik dari sekolahnya, agar kelak ketika dia lulus, ketika dia sudah menjadi seorang yang sukses, dia bisa mengimplementasikan pembelajaran-pembelajaran sekaligus pendidikan-pendidikan, terutama pendidikan karakter yang ada di sekolahnya dulu ketika ia masih aktif menjadi siswa ataupun menjadi seorang mahasiswa. Tetapi ada juga beberapa guru, saya tidak mengatakan semuanya ya. Mari kita selaku orang yang memang peduli dengan pendidikan, mari kita berlaku sangat objektif. Saya berusaha netral di sini, saya tidak memojokkan siapa-siapa, tetapi saya tidak mengatakan semua, ada beberapa. Ada beberapa memang sekolah-sekolah yang terkadang, ini lagi-lagi terkadang ya, biasanya kalau sekolah itu baik negeri ataupun swasta, ketika menjelang rapat tahunan atau menjelang tahun akhir akademik atau tahun pembelajaran, biasanya kan mengadakan rapat tuh, mengadakan evaluasi, bagaimana kinerjanya, bagaimana keadaan siswanya, dan seterusnya yang berhubungan dengan dunia keadministrasian. Lalu muncullah persoalan di mana seorang wali kelas biasanya akan melaporkan nilai dari siswa-siswa yang telah dididik olehnya, kemudian hasil pembelajaran-pembelajaran yang sudah dia dalam tanda kutip wali kelas itu selama 1 tahun mengajar di kelas ini, kemudian nanti akan dirapatkan biasanya tiap bulan, tapi masing-masing sekolah beda-beda, ada yang per semester, ada yang per bulan, bahkan ada yang per tahun. Mereka akan rapat evaluasi besar-besaran, dan ujung-ujungnya adalah permasalahannya nilai yang tidak sesuai dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal biasanya akan menjadi big problem setiap tahun. Tapi saya di sini tidak mengatakan semua, tetapi rata-rata semua sekolah seperti itu. Nah, apa big problemnya? Nilai yang tidak sesuai dengan KKM atau di bawah KKM biasanya akan menjadi bumerang bagi wali kelas tersebut. Kenapa? Karena wali kelas tahu siapa siswa yang rajin, siapa siswa yang tidak rajin, siapa siswa yang berhak menyandang predikat ranking kelas ataupun yang seterusnya itu. Tetapi di saat yang bersamaan,
Karena kriteria ketuntasan minimal tidak terpenuhi, maka mau tidak mau dalam hal ini wali kelas harus memikirkan bagaimana nasib siswa-siswanya yang nilainya di bawah KKM itu. Tentu ini menjadi blunder sekaligus bumerang kepada si wali kelas ini. Di satu sisi wali kelas tentunya harus membela anak didiknya karena biar bagaimanapun dalam hal ini wali kelas yang tahu lapangan di kelasnya, bukan kepala sekolah, bukan komite, bukan para wakil ketua atau waka-wakas itu. Kemudian di saat yang bersamaan wali kelas juga mengetahui mana murid yang tidak rajin, mana murid yang rajin. Kemudian ketika ada misalkan ada arahan dari seorang guru ataupun dari seorang kepala sekolah untuk meluluskan dan menaikkan nilai siswa yang di bawah KKM, maka tentu ini menjadi blunder dan juga menjadi bumerang kepada sang wali kelas itu. Kenapa? Karena buat apa capek-capek mengajar kalau ujung-ujungnya nilainya didongkrak. Nilainya harus sesuai dengan KKM. Minimal nilainya lulus. Kalau melebihi mungkin itu bagi siswa yang sudah pintar, sudah kelasnya high level, oke lah. Itu kita skip dulu. Tetapi bagaimana dengan siswa-siswa yang nakal? Kalau ujung-ujungnya dia didongkrak nilainya oleh wali kelas. Nah, ini yang terjadi di pendidikan Indonesia. Ini yang terjadi di dunia pendidikan kita saat ini. Dari dulu sampai sekarang walaupun kurikulumnya diubah, mana pendidikan karakternya? Mana karakter educationnya? Kalau hanya mementingkan nilai yang mana nilainya tidak lulus dari KKM. Pertanyaannya, apakah KKM-nya terlalu tinggi atau memang siswanya yang memang betul-betul tidak memahami pembelajaran atau gurunya yang tidak bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik atau memang sistem sekolahannya yang perlu dibenahi. Nah, ini pertanyaan besarnya. Mari kita duduk bersama, mari kita selesaikan masalah ini secepatnya karena memang ini sangat urgent. Ini dari dulu sampai sekarang kalau misalkan ini tetap berjalan seperti ini maka tidak ada gunanya pembelajaran di kelas. Kasihan wali kelas yang sudah menggodorkan tenaganya habis-habisan. Kasihan juga siswa-siswa yang sudah pintar di kelasnya tapi ujung-ujungnya siswa yang dalam tanda kutip siswa nakal ujung-ujungnya bisa lulus juga. Kan kasihan kalau seperti itu. Jadi buat apa ada misalkan ada kurikulum terus dibenahi. Tetapi kondisi di lapangan seperti itu. Ada something wrong yang harus kita benahi bersama. Entah mungkin ada atmosfer sekolahannya, sistem pendidikannya, atau culture budaya di pendidikan kita. Yang seolah-olah kita nggak tegaan kepada siswa. Kalau kita nggak tegaan kepada siswa berarti ada sesuatu yang harus dibenahi dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menanamkan karakter kepada siswa kita kalau misalkan kita mentalnya seperti itu. Itu kan yang harus kita benahi bersama-sama. Jadi ada ya beberapa misalkan dulu ketika masih zaman misalkan ujian nasional menjadi syarat kelulusan mutlak di beberapa sekolah. Itu guru-guru atau wali kelas itu pada ngumpul. Bahkan semua kepala sekolahnya pada ngumpul. Gimana caranya nilai siswa yang tidak lulus KKM itu harus diluluskan. Sehingga nilainya didongkrak. Ujung-ujungnya modifikasi nilai. Nilainya yang semula jeblok itu tiba-tiba naik. Itu kan percuma mengadakan pembelajaran selama 1 tahun. Kalau ujung-ujungnya seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan, kalau kita komparasikan dengan pendidikan, sistem pendidikan yang ada di Finlandia dan negara-negara yang lain ya, tentunya ini sangat-sangat miris sekali kondisi pendidikan di Indonesia. Kalau memang seperti ini terus, ya tidak akan menjadi progres yang baik. Karena ini akan terus terjadi dari generasi ke generasi. Itu kan sama dengan istilahnya adalah perbuatan yang koruptif. Kalau memang sudah seperti itu, bagaimana nanti ketika lulusannya sudah terjun ke masyarakat? Apa yang akan terjadi? Bagaimana karakternya, karakter siswa tersebut? Karena nilainya udah didongkrak. Memang kesuksesan dengan nilai nggak ada hubungannya. There is no correlation between a rank in the class from the success person. Itu there is no correlation. Tetapi walaupun tidak ada korelasi, tetapi setidaknya kejujuran itu penting. Kejujuran itu mahal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah
Kalau memang siswa seperti itu, berarti suasana pembelajaran di kelas itu memang sudah mulai nggak nyaman. Jadi bagaimana caranya setiap guru menjadi problem solving yang ada di kelas, sehingga guru tidak hanya tugasnya tidak aja mengajar, tapi juga bagaimana guru tersebut mendekati siswa, kemudian guru tidak lagi mementingkan ego, kemudian kepala sekolah juga tidak mementingkan reputasi sekolahnya, tetapi bagaimana value yang terdapat pada sekolah itu, bukan hanya reputasi. Kalau value di sekolah itu sudah bagus, otomatis reputasinya akan naik dan akan terdongkrak dengan sendirinya. Pasti itu akan terjadi. Karena kenapa? Karena biasanya kalau sudah value-value tertanam dalam sebuah atau nilai-nilai positif dan unsur-unsur positif sudah tertanam di sekolahan, maka bisa dipastikan sekolah tersebut akan naik reputasinya. Tentu ini bukan waktu yang sebentar, butuh waktu beberapa puluh tahun. Tetapi bukan tidak mungkin kita bisa menanam benih dari sekarang bagaimana value-value itu akan terjadi. Sehingga pembelajaran yang ada di kelas itu menjadi fun. Learning is fun. Jadi pembelajaran seharusnya bisa menyenangkan, bukan pembelajaran yang menakutkan. Jadi seperti itu. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya mari ciptakan budaya-budaya dan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Sehingga misalkan guru BK tidak lagi marah-marah yang tidak seperlunya, kemudian guru-guru tidak mementingkan egonya, guru-guru tidak perlu diribetkan lagi dengan administrasi yang sangat membengkak. Itu adalah tanggung jawab ataupun apa ya istilahnya adalah job desk-nya masing-masing. Berikan kepada yang bersangkutan, misalkan operator sekolah, guru-guru fokus untuk mendidik dan mengajar, kemudian siswa memang betul-betul dilatih dan tanamkan nilai-nilai tanggung jawab sehingga karakter bisa ditanamkan sedini mungkin. Kalau nilainya anjlok, mari perbaiki bersama. Guru-guru panggil, bukan hanya wali kelas yang dipanggil. Panggil semua guru, panggil kepala sekolahnya, ajak murid itu untuk berdiskusi, ajak murid itu untuk menyampaikan masalahnya, kemudian selesaikan bersama, baru dia diberikan pembelajaran tambahan. Bukan malah nilainya didongkrak, bukan malah KKM-nya ditambah, sehingga generasinya tidak akan menemukan generasi yang bertanggung jawab, apalagi generasi yang mementingkan pemeliharaan dari sebuah kejujuran. Itu adalah kata kuncinya. Ya kalau misalkan ada kata-kata yang tersinggung ataupun ada singgungan, saya mohon maaf. Ini adalah sesuatu yang urgent karena memang ini bertanggung, semua dari kita bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kualitas pendidikan yang Indonesia. Mari kita lestarikan dunia pendidikan menjadi lebih baik. Mari kita majukan pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan yang lebih berkarakter, menjadi lebih baik dan pastinya bisa mencetak generasi-generasi yang unggul, yang siap bersaing. Kalau misalkan ada kolom diskusi, silahkan kita diskusikan di kolom komentar agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia semakin membaik. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.